Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Aksi cepat tanggap menjadi trending selama 2 hari ke belakang karena unggahan atau konten dari majalah Tempo yang menduga adanya diskrepansi atau penyelewengan dana yang dilakukan oleh lembaga kemanusiaan tersebut. Nah, apa sih yang akan bisa kita dapat dari kejadian ini dan apa yang terjadi yang sebenarnya ditutupi atau kalau tidak ini tidak disadari tapi sebenarnya dirasakan oleh banyak orang. Yuk kita akan bongkar menggunakan kartu-kartu saya. Dari kartu yang pertama, kita mendapatkan kartu The Three of Cups. Kita harus tahu dulu, saat sebuah organisasi ini berkumpul, mereka ini sebenarnya apa? Walaupun memang ACT ini memiliki baju atau aroma Islami, tapi kita akan tahu bahwa ACT ternyata adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat. Lembaga filantropis ini mengumpulkan uang-uang dari para dermawan dan menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan. Dan untuk ini, seharusnya kita akan tahu bahwa apakah memang harus menuju ke Islam. Nah, mungkin karena penduduk Indonesia mayoritasnya Islam dan Islam di Indonesia adalah Islam yang terbesar di seluruh dunia, maka saya pikir kalau secara marketing ya nggak ada salahnya kalau ACT memang mengarah ke sana. Tapi pada kenyataannya sebenarnya ini bukanlah sebuah lembaga Islami. Terus kemudian diidentikan dan orang tahu ternyata juga ini condongnya lebih ke Palestina dan sebagainya. Maka ini bisa jadi adalah sebuah teknik marketing, tapi bisa jadi juga jangan-jangan ada sebuah propaganda tertentu. Bagaimana menurut kalian? Mereka mengaku ini sejak 2005 diadakan audit secara terbuka dan setiap auditnya ini menghasilkan result WTP atau wajar tanpa pengecualian. Dan ini adalah hasil audit tertinggi untuk transparansi sebuah laporan keuangan dan juga struktur keorganisasian sebuah lembaga. Maka yuk kita lihat apakah ini sesuatu yang wajar. Kok bisa-bisanya sampai VVIP-nya ini digaji mulai dari 30 juta hingga yang tertinggi itu 250 juta per bulan. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah mereka ini mendapatkan gaji sebanyak 18 kali setiap tahunnya. Kalau orang lain mungkin 12 plus 1, 13 kali, ini 18 kali. Yuk kita lihat adakah keanehan di sini. The Knight of Cups. Kadang-kadang saat melihat sesuatu yang dihubungkan dengan jumlah uang yang besar, lalu disandingkan dengan sesuatu yang sifatnya ini sedekah atau sumbangan, maka kita akan merasa bahwa, wah ini pasti ada sebuah korupsi. Eits, tapi tunggu dulu. Dalam pengelolaan dana sedekah dalam agama Islam, karena memang identiknya akhirnya dengan Islam ya ini, itu dikatakan bahwa 12 hingga 12,5% itu boleh diambil oleh para pengelola dana zakat atau sedekah ini tadi. Ya mereka akan perlu juga untuk meluangkan waktu, punya keluarga untuk diberikan nafkah dan sebagainya. Maka 12,5% adalah jumlah atau 1/8 adalah jumlah yang dibolehkan untuk diambil. Dan ini saya kurang tahu ya, tapi tuliskan di bawah sini katanya sudah memang disampaikan di dalam Al-Quran atau undang-undang Islam ya. Jadi kalau kita katakan bahwa ini adalah wajar, sebenarnya kita akan tahu dari uang yang dikeluarkan untuk para petinggi ini tadi. Saya catat di sini, untuk level direktur itu 30 juta per bulan. Direktur eksekutif itu 50 juta per bulan. Kemudian vice president atau wakil presiden ini 80 juta per bulan. Dan senior vice president itu 150 juta per bulan. Nah, presidennya sendiri ini 250 juta per bulan. Coba kalau kalian punya uang sebesar itu per bulan mau beli apa? Dan berbicara tentang gaji, ternyata perbedaannya adalah ada bonus Idul Kurban. Karena saat Idul Kurban uang yang dikumpulkan ini jauh lebih besar. Dan juga bonus tahun ajaran baru. Saya sih nggak tahu ini hubungannya secara langsung itu apa. Yang tahu coba tulis di bawah sini. Mungkin tunjangan itu tadi di breakdown menjadi gaji agar nggak kesannya sebuah hasil profit dalam bentuk besar. Dan jika dijumlahkan, maka jika kita mengambil gaji yang paling tinggi ya, presidennya di sini, itu 250 juta kali 18 adalah sama dengan 4,5 miliar per tahun. Wah luar biasa ya, gaji 4,5 M setahun. Tapi jika dibandingkan dengan uang yang dikumpulkan selama 1 tahun yang nilainya mencapai 450 miliar per tahunnya, maka kita akan tahu gajinya ini hanya 1% dari penghasilan lembaga ini tadi. Tapi menjadi agak aneh saat gaji-gaji para VVIP ini tadi dijumlahkan, yang maka setelah dijumlahkan ini memakan hingga 10% dari penghasilan selama 1 tahun. Nah, apakah mungkin operasional perusahaan ini hanya dijalankan dengan 2,5% saja? Yang pada kenyataannya mengapa kasus ini terjadi adalah karena adanya kesulitan keuangan yang mengemuka dan membuat beberapa orang ini akhirnya buka suara. Tidak hanya itu, jadi adanya sebuah hal yang membuat kita semua itu jadi bengong, bingung mau mikir seperti apa kayak orang yang tergantung, adalah ternyata di luar gaji itu tadi, si presiden dari lembaga ini tadi mendapatkan tunjangan mobil perusahaan berupa
berupa, ini ada 3 nih. Satu, Toyota Alphard yang harganya pasti di atas 1 miliar rupiah. Kedua adalah Mitsubishi Pajero yang harganya juga 500 jutaan ke atas. Dan yang paling murahnya ini Honda CR-V, semurah-murahnya juga 400 juta. Nah, ini menjadikan alasan semua orang mengernyitkan dahi mereka. Bagaimana mungkin perusahaan dengan pengelolaan uang sebesar itu, gaji sebesar itu, mengalami kesulitan keuangan. Dan dari sini menyadarkan tentang sebuah hal yang kita ternyata nggak tahu. Iklan-iklan yang muncul di ponsel kita tentang pengumpulan sumbangan lewat daring yang memang mulai marak sekitar 4-5 tahun yang lalu. Ini ternyata mengelola dana umat yang besar sekali. Tercatat jika ACT ini memutar hingga 462 miliar per tahunnya. Dan ada lagi dompet duafa, ini hingga 375 miliar setahunnya. Luar biasa. Dan rumah zakat, ini 224 miliar per tahun. Ini belum yang sifatnya lebih umum seperti Kitabisa dan sebagainya. Saya lumayan sering tuh menyumbang lewat itu tadi. Nah, sepertinya memang harus diadakan audit secara terbuka agar kecurigaan seperti ini tidak semakin melebar dan harus segera diredam. Memang kita tahu orang yang menyumbang ini sudah ikhlas. Tetapi saat uang ini tadi dipergunakan untuk apa? Memang sewajarnya kita diberikan laporan. Nah, terus kemudian yang menjadikan permasalahan itu apa? Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Terdengar sebuah kabar bahwa, ini tidak tahu betul atau tidak, Densus 88 ini dikabarkan akan memeriksa juga ACT ini tadi karena ada sebuah, saya tidak tahu ini laporan atau dugaan, dana yang dikumpulkan ini tadi itu saat disalurkan, diduga ini diterima oleh pihak-pihak yang memiliki dugaan afiliasi dengan terorisme. Apakah betul atau tidak, ini masih dipertanyakan. Tetapi bagaimana hal ini muncul dan terus kemudian terjadi selama beberapa hari ini tadi, sebenarnya 2 atau 3 hari ini, ini mulai melibatkan banyak simbol yang membuat orang ini berpikir tentang polarisasi yang terjadi. Langsung di lini masa saya, karena kebetulan saya menghindari adanya polarisasi atau internet bubble filter, saya mengikuti semuanya. Jadi saya nggak cuma mengikuti pendukung Jokowi, tapi pendukungnya Anies juga saya ikuti. Mereka berdua pun juga saya follow. Saya juga mengikuti Pak Ganjar Pranowo dan juga Mbak Puan. Nah, saya mulai melihat bahwa ada pihak yang memang akhirnya mencoba untuk membombardir ACT ini tadi. Terutama pihak-pihak yang orang ini sering menyebut sebagai buzzer RP. Nah, ini kanal-kanal YouTube-nya, kanal-kanal YouTube tertentu yang memang di situ selalu memuji pemerintahan, menyerang oposisi, dan memang mengumpulkan orang-orang yang memiliki pemikiran yang serupa. Tapi di sisi yang lain, ada juga orang-orang yang terkesan membela ACT ini tadi. Nah, biasanya asosiasinya ini dengan Palestina atau organisasi-organisasi yang menggunakan kalimat syahadat dan tauhid sebagai simbol mereka. Dan saat terus kemudian Densus 88 dikabarkan ikut, ini semakin menunjukkan simbol-simbol yang Densus 88 ini seperti sebuah kesatuan yang paling dialergikan oleh kelompok-kelompok yang kalau dulu mengusungnya khilafah, tapi nggak selalu khilafah karena banyak orang juga yang netral di sini. Tapi terus kemudian mereka menjadi hijrah ya. Ini akhirnya bergabung untuk nah kan Densus 88 ini muncul, akhirnya membuat semua orang sepertinya harus memilih atau memihak antara percaya bahwa terjadi sesuatu seperti yang diduga di ACT ini, atau percaya bahwa ini semua adalah sebuah kasus rekayasa atau pengalihan kasus. Nah, apakah ini adalah sebuah pengalihan kasus? Kita tidak langsung akan bisa mengatakan sebelum kita mengikuti kasus ini lebih lama lagi. Tapi melihat bahwa dalam perpolitikan hal seperti itu adalah sesuatu yang bukan ditabukan, maka kalau menurut saya sih akan no comment dulu sekarang, tapi saya akan menunggu hingga saatnya nanti. Tapi jika memang ternyata terbukti terjadi sebuah diskrepansi atau perbedaan laporan keuangan, maka tetap kita harus melihat ini secara objektif. Apakah terus kemudian ini dijadikan sebuah pengalihan isu, yaitu pintar-pintarnya orang yang menggunakan, dan masa kita akan sebodoh itu gampang dialihkan? Maka dari
Daripada itu, akan lebih baik jika kita tidak terperangkap oleh internet bubble filter dan kita menerima berita ini sepantasnya, seporsi yang memang harus dicerna. Di titik ini mungkin kalian menganggap kontennya kok serius dan juga berat sekali. Tapi yuk kita akan lihat bahwa sebenarnya memang ada sebuah hal yang terjadi, tapi tidak banyak hal itu terus kemudian terekspos dan lebih banyak disembunyikan. Dan kita akan tahu bahwa hal-hal seperti ini yang melibatkan aliran dana yang besar akan selalu menarik perhatian orang, dan kita akan tahu bahwa ini selalu akan ada kaitannya dengan politik. Maka yuk kita akan lihat ini akan mengarah kemana. Apalagi mengingat bahwa 2024 ini seperti sudah ditarik maju dan terjadi bug di depan mata kita. Saya yakin jika apapun tadi pengalihan perhatian saya tidak tahu, tetapi yang pasti ini ada aroma politik yang tercium jelas. Lalu apakah kalau politik itu artinya bohong? Tidak juga. Bisa jadi dugaan ini benar, tapi bisa juga kebenaran ini yang dipergunakan sebagai amunisi politik. Dan jika memang itu terjadi, maka sebenarnya nanti yang akan menang adalah siapa yang memiliki uang. Belum tentu lembaganya, karena lembaga ini kan uangnya masuk, dibagi-bagi kepada mereka yang membutuhkan, uangnya dibagi kepada pegawainya, ya sudah selesai. Seperti NGO yang lainnya, mereka ini memang tidak mencari profit. Nah, tetapi mengingat tadi ada sebuah aliran dana, apakah akan tiba-tiba aliran dana ini juga mengarah ke satu atau dua oknum atau pihak yang merupakan target dari si whistleblower? Inilah yang akan menjadikan kasus ini menarik. Jika ternyata aliran dananya ini tadi tidak hanya kepada orang yang menerima sumbangan, maka kita akan melihat bahwa ini memang memiliki aroma politik yang jelas tercium dari awal. Dan untuk itu, yuk kita akan tinggal tunggu saja akan ada episode apa setelahnya. Yang pasti dalam 2 minggu ke depan, mungkin saat-saat Idul Adha nanti akan terkuak sesuatu yang besar. Dan di sini kita akan lihat bahwa ternyata satu hal dan yang lainnya ini saling berkaitan. Dan saat itu terjadi, ini seperti sebuah film misteri dengan sebuah twisted ending yang tidak kita duga. Yang ternyata jawaban dari pertanyaan sepanjang film ini sudah ada dari awal penayangan filmnya. Kira-kira akan ada apa 1 minggu ke depan? Rasanya seru melihat sosial media sekarang bisa membongkar apapun yang ada dan terjadi. Bahkan ini tidak terjadi di depan kita. Dan seru sekali melihat banyak orang yang terus kemudian mengangkat banyak konspirasi yang ada di dalamnya seperti saya ini. Dan banyak juga orang-orang yang mendadak menjadi ahli mengemukakan sesuatu, padahal di dalam hati mereka ternyata teracuni oleh internet bubble filter itu tadi. Maka sebagaimana tujuan saya membuat channel ini, hati-hati terhadap internet bubble filter yang akan bisa mengungkung diri kita, pendapat kita, dan juga membentuk jati diri kita menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, dan usahakan untuk bisa keluar dari cengkramannya. Dan untuk itu kalian bisa subscribe channel saya. Terima kasih atas semua dukungannya dan salam untuk keluarga kalian. Sampai jumpa.